Saya mau ingatkan saudaraku bahwa kehidupan ini penuh dengan problematika hidup. Saya kira tidak ada satu manusia pun yang hidup hari ini tanpa masalah hidup. Semua penuh dengan problem, dan seringkali manusia tenggelam di dalamnya. Bahkan tidak jarang manusia tidak bisa mengendalikan dirinya dan terkubur di dalam masalah hidup itu. Dimulai dari hal kecil. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, kemudian masuk di dalam pikirannya, masuk ke dalam hatinya, mulai merubah pola pikir paradigmanya, mulai mengubah ketenangan hatinya, dan orang itu mulai masuk di dalam kekhawatiran. Orang mulai bingung dengan kehidupannya, dan tidak jarang banyak orang yang mulai secara tidak sadar, mereka mulai berkata, "Di mana kau Tuhan? Kenapa kau titipkan masalah yang begitu berat kepada diriku? Di mana kau Tuhan? Kenapa hari ini aku harus menjalani apa yang harus aku jalani saat ini yang begitu sulit hidupku ini?" Saudaraku, kekhawatiran itu menjadi bagian kehidupan kita. Kita tidak usah munafik. "Oh, aku nggak khawatir." Kadang di mulut kita berbicara, "Aku tidak khawatir." Tetapi simptom yang terlihat dalam hidupmu, kelakuanmu, pola bertindakmu, kau khawatir. Dan itu tidak bisa disembunyikan, saudaraku. Maka kita lihat yuk satu perikop di dalam Matius 6 ayat 25-34. Firman Tuhan berkata begini, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perikop ini, saudaraku, teks ini menyimpulkan supaya engkau dan saya tidak hidup di dalam kekhawatiran. Tetapi kita harus tahu, saya akan perjelas. Kekhawatiran itu selalu menjadi satu kata yang berkonotasi buruk. Kenapa? Karena hal ini begini saudaraku, karena banyak orang Kristen yang tidak memperhatikan teks Matius 6 ini. Ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai kekhawatiran ini, mereka tidak memahami dengan utuh. Konteks percakapan pada waktu Yesus berkata ini adalah supaya orang percaya itu sebetulnya begini. Nah, kau tidak perlu sibuk mengumpulkan hartamu di bumi, tapi pindahkan hatimu ke kerajaan surga. Itu sebetulnya konteks ini.
Ada nasihat bahwa kekayaan, di dalamnya itu ada nasihat begini, kekayaan itu bisa menggelapkan mata seseorang. Kekayaan itu bisa menggelapkan pengertian seseorang. Dan puncaknya adalah, dari perikop ini Tuhan berkata, ini tujuannya begini, kau harus mengabdi kepada Tuhan saja. Kepada Tuhan saja kau harus mengabdi atau tidak sama sekali. Itu perikop ini mau berkata begitu, saudaraku. Konteks ini boleh berkata begini, segalanya ditiadakan, segalanya harus, kepentingan itu harus ditiadakan. Persiapkan dirimu untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya di langit baru, bumi baru. Sebetulnya itu, saudaraku, konteksnya. Nanti saya akan perjelas lebih dalam. Tujuannya supaya manusia, seperti minggu lalu di ibadah pertama saya katakan, bagaimana engkau mau jadi warrior sejatinya Tuhan kalau engkau masih sibuk dengan hal-hal kehidupanmu. Kau percaya dengan komandanmu, kenapa kau khawatir dengan hidupmu? Tapi banyak orang yang tidak trust dengan komandannya. Maka banyak orang yang hari ini dia khawatir akan hidupnya, bukan khawatir akan bagaimana dia menuju kepada kekekalan, tetapi mereka khawatir bagaimana dia bisa hidup nyaman atau tidak di muka bumi ini. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu kekhawatiran sebetulnya? Kekhawatiran itu adalah sebuah perasaan yang terancam oleh suatu hal, atau terancam oleh sesuatu yang bisa atau terjadi yang akan menimpa dirinya, sehingga itu akan menimbulkan ketidaktenangan di dalam hatinya. Itu kekhawatiran. Bisa terjadi, artinya begini, benar-benar bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Setuju gak? Kekhawatiran itu kan begitu. Bisa ya, bisa enggak. Itu kekhawatiran, saudaraku. Kalau begitu, dengar baik-baik konteks yang mau saya tarik, saudaraku. Kalau begitu, berarti kekhawatiran itu ada baiknya. Loh, kok bisa begitu? Pastor Steven ngomong, loh, kekhawatiran itu ada baiknya. Kalau Anda punya kekhawatiran, tapi ini ada kekhawatiran, ada porsi, nanti saya jelaskan lagi. Dengan adanya kekhawatiran ini, kan tadi konteksnya bisa terjadi, bisa tidak. Artinya begini, kekhawatiran bisa membuat seseorang bereaksi, menghindarkan diri dari ancaman itu. Itu bagus gak? Bagus dong. Bagus. Jadi, kalau tidak ada kekhawatiran sama sekali, orang jadi tidak waspada terhadap suatu keadaan, terhadap suatu fenomena, terhadap suatu kenyataan yang akan terjadi kepada dirinya. Maka saya boleh katakan begini, saudaraku, kekhawatiran tidak selalu bermakna negatif. Katakan amin. Ya, kekhawatiran tidak selalu bermakna negatif kalau kita sorot dari sudut pandang yang saya jelaskan ini. Seperti seorang pria membawa sebuah pisau. Kalau di jalan kita bawa pisau tiba-tiba begini-begini, kan orang mesti konotasinya negatif nih. Ini orang mau bunuh orang apa habis bunuh orang? Bawa pisau di tengah jalan. Tetapi kalau bawa pisau ini untuk memasak, untuk memotong, ini bagus. Hal kekhawatiran juga sama, saudaraku. Kekhawatiran tidak selalu bermakna negatif, dan harus diingat bahwa kekhawatiran itu membangkitkan sikap untuk waspada, sikap untuk berjaga-jaga, tapi pada porsi yang patut dan pada porsi yang positif. Kalau dilihat dari konteksnya Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini begini loh. Saya mau ringkas dengan satu kalimat begini. Tuhan menginginkan setiap orang percaya mencari nafkah.
mencari makanannya, pakaiannya, bukan demi makanan itu sendiri, bukan demi pakaian itu sendiri, tetapi mereka mengerjakan semuanya supaya maksud Tuhan supaya menempatkan manusia sebagai orang percaya menjadi pribadi yang benar-benar bisa memenuhi apa yang menjadi mandat dari Tuhannya, fulfill dalam hidupnya, perfect. Lah, itu yang seringkali tidak sampai gitu loh, saudaraku. Makanya kemarin waktu di dalam home Usia Indah saya berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, segenap, dan segenap. Karena kalau engkau tidak mengasihi dia dengan segenap, segenap, dan segenap, maka engkau tidak bisa proskuneo. Kau tidak bisa menyembah Tuhan. Karena penyembahanmu rusak, penyembahanmu salah. Dan sebetulnya banyak orang percaya, banyak orang beragama menyembah Tuhan tujuannya untuk dirinya. Dan di sini dikatakan di dalam Matius 6 ini, Tuhan mau berkata, lakukan semuanya untuk penyembahan kepadaku. Kalau kau bekerja for me, kalau engkau berkeluarga untuk aku, kalau engkau studi untuk aku, kalau engkau melayani aku di rumah Tuhan sebagai pelayan Tuhan, siapapun kau, layani untuk aku. Maka itu proskuneo yang sungguh. Hari hidupmu, nafasmu, kau keluar satu hembusan pun penyembahan untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Dan tidak banyak orang memahami ini, saudaraku. Sampai di titik kau harus habis-habisan untuk Tuhan. Maka tidak boleh ada manusia satupun orang percaya punya target duniawi untuk kepentingannya. Coba kita buka perikop di atas dari 25 sampai 34 tadi, di atasnya. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Ini targetnya Tuhan. Dikatakan begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Di bumi ngengat dan karat merusaknya. Wah, gede di sini ya. Wah, ini Bapak Ibu udah nggak mau bawa kitab habis ini. Gede ini segini. Ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi apa nih? Kumpulkanlah bagimu apa? Harta di surga. Itu targetnya Tuhan. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi perikop tadi, hal kekhawatiran itu sebetulnya jawabannya, targetnya adalah ini. Untuk engkau dan saya manusia ini mengumpulkan harta di surga. Untuk terus membangun pengertian, untuk mengenal kebenaran. Untuk bisa mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Ada dua kekhawatiran. Kekhawatiran positif dan kekhawatiran negatif. Kekhawatiran positif adalah perasaan terancam kepada sesuatu lebih dari kekhawatiran yang seharusnya, kekhawatiran yang tidak memiliki harta di surga. Lebih dari kekhawatiran takut terbuang dari hadirat Allah. Lah, itu kekhawatiran negatif. Kekhawatiran positif adalah kekhawatiran yang takut suatu hari aku tidak bersama dengan Bapa di kekekalan. Kekhawatiran positif adalah ketakutan yang bisa dikatakan aku tidak mau terpisah dengan Allahku. Maka ada dua kekhawatiran jelas, saudaraku. Maka di awal saya katakan, kekhawatiran tidak selalu buruk. Kalau kekhawatiranmu adalah kekhawatiran positif, kau takut suatu hari nanti kau tidak bisa berjumpa bersama dengan Bapamu, itu kekhawatiran yang baik. Dan tidak banyak orang sampai di titik itu.
Orang-orang yang punya kekhawatiran yang salah. Coba Anda lihat, atau mungkin diri kita sendiri, adalah orang-orang yang tidak pernah menghargai nilai-nilai kekekalan. Dia tidak menghargai nilai-nilai rohani yang Tuhan titipkan di dalam setiap dilema kehidupannya. Bapak Ibu, Danau Galilea itu danau yang kelihatannya teduh, tapi tiba-tiba akan ada, dia seperti cekongan begitu. Itu seringkali ada angin masuk muter. Kalau zaman sekarang itu puting beliung. Makanya kapalnya tuh kadang baru teduh, tiba-tiba, wah. Waktu itu ada perumpamaan waktu Yesus, "Guru, bangun, kita akan tenggelam." Ingat gak cerita itu? Gak ingat Pak, itu sudah zaman saya sekolah minggu. Ya udah, saya ingatkan hari ini. Saudaraku, itu karena kasus itu, tiba-tiba ada angin masuk, dia muter. Anginnya kan gak bisa keluar gitu. Muter jadi buat puseran. Wah, itu terjadi badai. Hidupmu dan hidupku juga sama. Coba saudaraku, ketika engkau terhantam dengan berbagai persoalan hidup, kau lihat pilihan pagi, pilihan. Mau pilih apa? Pilih apa? Biasanya pilihanmu bisa meleset. Kalau pilihanmu tidak benar-benar untuk Tuhan. Kau tidak berjuang untuk memindahkan hatimu ke surga, untuk menyenangkan perasaan Bapa, maka engkau akan meleset, dan meleset. Dan setiap kemelesetan itu akan timbul masalah. Tuhan itu ajaib, betul. Tapi maksudnya begini, Dia selalu punya caranya ajaib, dan ku tenang bersamamu, betul. Artinya apa? Cara Tuhan ketika salah kau dibuat dari keajaiban. Dari yang dulunya matre, kau salah, kau jadi orang yang berhikmat, lebih takut akan Tuhan, memindahkan hati ke surga, lebih sungguh-sungguh mau serupa Yesus sampai engkau berkenan. Amin. Berikan tepuk tangan. Begitu. Orang kalau punya kekhawatiran yang salah, ya, dia akan mengesankan begini, bahwa tadi ayat tadi Matius 6 ayat 25 sampai 34 berkata, "Loh, burung-burung di udara aja dipelihara. Bunga bakung yang tidak memintal pun dikasih pakaian bagus. Tuhan sediakan. Allahku, Allah yang kaya raya. Jehovah Jireh." Siapa pelaku? Saya dulu begitu. Yes, saya begitu, saudaraku. Jehovah Jireh. Tuhan mencukupkan. Tuhan mencukupkan. Tapi kita tidak pakai hikmat Tuhan. Seakan-akan dengan penyertaan Tuhan Yesus, kita tidak usah khawatir. Tapi malah Tuhan akan mencukupkan, menutup semuanya dengan otomatis. Aduh, saudaraku, dalam hal ini, pengertian agar orang percaya tidak khawatir harus dipahami dengan benar di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 itu. Tuhan sama sekali tidak mengajarkan orang percaya boleh percaya saja dalam pikiranmu. Pokoknya percaya nak, tanpa syarat, pokoknya tak beresi. Tuhan bukan begitu, saudaraku. Tuhan bukan Tuhan model begitu. Kalau Tuhan model begitu, Dia akan merusak mentalmu dan mentalku. Dia akan merusak tatanan hidupmu dan tatanan hidupku. Amin, saudaraku. Kita nggak punya Tuhan yang begitu. Makanya Tuhan itu taruh kita hikmat, taruh kita hati, taruh kita mata. Tadi mata pelita tubuh, lihat yang baik. Kita tuh seringkali jahat, saudaraku. Sebetulnya hati kita, mata kita, hati kita, semuanya harus benar-benar ditenggelamkan di dalam pikiran Kristus. Karena kalau engkau ditenggelamkan dalam pikiran Kristus, maka semuanya baik. Salah, kau minta ampun, minta pertolongan Tuhan. Taruh aku hikmatmu, taruh tanganmu. Aku mau lalui Tuhan. Aku bisa membereskan dan menyelesaikan. Aku tanggung jawab dengan kesalahanku. Tapi tolong aku, jangan tinggalkan aku. Tapi Kristen hari ini, tolong Tuhan, gendong aku, lompati ini. Salah, saudaraku. Tuhan Yesus menunjuk burung di langit, bunga bakung di ladang sebagai contoh. Burung di langit, burung yang cari nafkah. Saya rumahnya di utara, saudaraku. Semarang Utara itu kalau sore ya, segerombolan burung pulang, pergi itu ada loh, pagi. Pergi itu pulang, apa dekat laut itu ya. Pulang. Itu menggambarkan dia bekerja. Dia tidak berhenti bekerja. Bunga bakung pun tidak berhenti bekerja. Dia menyerap mineral, air, semuanya. Dia bekerja, saudaraku. Tuhan mau mengajarkan bahwa ada wilayah yang memang harus kalian penuhi.
Manusia harus memenuhi, fulfill, berkualitas, integritas, semua. Kau harus menjadi man of God, sampai kau bisa berkata, quality-ku seperti Tuhan itu sendiri. Diserai tugas apapun, kau bisa membangun quality yang baik. Orang kalau mau sampai di titik quality yang baik seperti Tuhan itu sendiri, pasti ditempa dengan kesalahan, kegagalan, jatuh bangun, terus berulang. Tetapi di dalam setiap kegagalan dia naik kelas, sampai dia titik, oh aku ngerti ini, aku sampai di titik yang harus di sini. Dia akan berjuang. Tapi tidak banyak orang Kristen yang begini, berjuang begini, malah begini. Ini yang saya takutkan, saudaraku, dan banyak itu. Ada wilayah Tuhan yang tidak bisa kita kontrol. Katakan amin. Ada wilayah kita yang harus kita kontrol. Maka hal kekhawatiran itu, saudaraku, jelas, kalau kekhawatiranmu yang soal positif, ada bagian Tuhan yang sudah Dia selesaikan kepada kita. Sekarang bagian kita selesaiin. Betul nggak? Mau masuk kerajaan Allah, kan Tuhan sudah beres. Allah Bapa mengirim putranya pun beres. Kita yang belum beres. Itu tugas kita sekarang. Oke, kekhawatiran yang negatif. Kekhawatiran negatif ini tentang apa sih? Hal-hal dunia kan? Ini semua mulai caranya biar habis semua ini gimana caranya? Caranya kau terhubung dengan Bapa. Intimacy with God. Itu kunci, nggak bisa dikurangi. Itu kunci pertama, gembok depan, untuk kau bisa masuk ruang Maha Kudus. Tanpa itu nggak mungkin, saudaraku. Maka di situ Tuhan akan memberi pengajaran dan banyak hal. Sampai Tuhan bisa berkata begini, kalau engkau sudah ada di dalamku, nak, engkau tenggelam bersamaku, nak, engkau hidup bersamaku, kau mengikuti apa yang menjadi irama yang aku mau. Tuhan mau berkata begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya bisa menambah sehasta pada jalan hidupnya? Artinya apa? Kita sudah lakukan bagian kita yang terbaik. Baru ayat ini berlaku. Maka orang percaya harus memenuhi bagiannya dengan tekun. Dengan tekun. Maka kita harus menghindarkan diri dari salah pengertian bahwa seakan-akan nasihat jangan khawatir itu melegalkan orang percaya untuk tidak perlu giat bekerja. No, saudaraku. Tidak semua kekhawatiran juga sebuah pelecehan kepada Tuhan. Seakan-akan karena khawatir, maka seseorang mengatakan bahwa Allah tidak sanggup mengurus hidupnya. Allah itu sanggup mengurus hidupmu dan hidupku. Betul nggak, saudaraku? Tapi kalau umat Allah tidak mau mengurus hidupnya sendiri dengan benar, hidupnya remuk. Jangan deh, jangan seakan-akan begini loh, saudaraku. Kalau kau punya masalah di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, di dalam keluargamu, kau jangan lepas tangan dan serahin ke Tuhan. Kau punya masalah dengan anakmu, jangan kau lepas tangan, kau serahin ke Tuhan. Kamu itu diberi mandat untuk jadi partner kerja. Kalau Anda error, tanya ke dia. Gimana caranya aku bisa ngatur pernikahanku? Gimana caranya aku bisa ngatur pekerjaanku, pelayananku? Maka perlu ada kekhawatiran positif dalam hidupmu. Kau gerakkan dirimu untuk terus berjaga-jaga, bekerja keras, bertanggung jawab terus. Kalau pasangan suami istri bermasalah, dengar, jangan tuding pasangan, tuding dirimu. Apa yang aku masih belum sempurna ya Bapa? Apa yang belum aku lakukan ya Bapa? Kalau kau tuding pasanganmu terus, pernikahanmu, saya mau katakan remuk, saudaraku. Kau tidak puas, pasanganmu pun merasa dipojokkan, dipersalahkan. Lama-lama, lihat omongan saya, pernikahanmu bisa bubar dan pecah. Tapi seseorang yang benar-benar di dalam Tuhan, tidak ada kata terserah deh, satu, tidak ada kata cerai,
Tidak ada kata karepmu. Tidak ada kata I don't care sudah. Tidak ada kata aku sudah mati rasa sama kamu. Tidak ada lagi kata udah deh, yang penting hidup untuk anak-anak. No. Amin. Amin. Tidak ada pelayanan yang ya udah deh pokoknya pelayanan. Ya udah deh pokoknya store muka. Ya udah deh pokoknya sekolah aja. Ya udah deh pokoknya kerja aja, store muka sama bos, kerja seadanya. No, orang yang memang benar-benar takut akan Tuhan, dia tenggelam bersama dengan Tuhan. Dia tahu keadaan sulitnya hari ini. Dia akan menggocoh dirinya untuk memindahkan hatinya ke surga. Dia semakin melekat sama Tuhan sampai pada titik, saudaraku, dia tahu semuanya itu tidak ada artinya kecuali ketakutan yang paling berbahaya dalam hidupnya adalah ketika dia terpisah dari Allah. Karena kesalahan-kesalahan yang dia buat kecil itu membuat dia terbuang dari hadirat Allah. Harusnya setiap kita punya kekhawatiran positif sesuai dengan porsinya kepada keselamatan kita. Maka kita harus menempatkan diri kita itu krisis setiap hari. Kalau aku bermasalah dengan siapapun, pap, datang di tempat kita punya masalah nih sama si A. Apa yang Tuhan mau taruh dalam diriku untuk semakin serupa dengan dia? Permasalahan ekonomi, apa yang Tuhan mau titipkan dari masalah ini untuk aku semakin serupa dengan dia? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Begini ngerti nggak? Jadi semuanya ini kembali bagaimana kita serupa dengan dia. Lah begitu loh, semuanya pop kembalinya ke situ. Pop kembalinya ke situ. Nanti kalau Anda terus berproses begini, hey, orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan aja Tuhan pelihara. Tuhan jagai hidupnya, apalagi orang yang sungguh-sungguh. Tapi Tuhan mau lihat perjuanganmu. Dia mau melihat all outmu. Maka nanti ibadah 2 saya akan jelaskan. Tangan kuat Tuhan, saya akan jelaskan, nyambung dari ini. Jadi bangkitkan khawatir positif, matikan khawatir negatif, supaya engkau dan saya semakin tergiring untuk hidup berhati-hati. Khawatir positif itu bagus, saudaraku. Ketika kita mau ngomong sama orang, hati-hati. Aku ngomong begini, jatuhin dia nggak ya? Lakukan apa yang kau mau orang lain lakukan kepada dirimu, lakukan itu dulu kepada orang lain. Termasuk kepada pasanganmu, kepada anakmu, itu dulu. Maka semuanya akan baik. Itu hikmat Tuhan. Oh iya begini ya. Sama karyawan gimana? Sama orang-orang yang di dekatmu gimana? Itu minta hikmat Tuhan semuanya. Tapi kuncinya satu, ketemu Tuhan. Kau akan dituntun dia satu persatu, saudara. Siapa yang mau pindahkan hatimu ke surga? Amin. Targetnya itu yang Tuhan mau. Tidak usah khawatir dengan hal-hal penghidupanmu. Jangan khawatir. Kalau engkau hari ini berjuang untuk hati-hati hidup, kau berjuang untuk hati-hati dalam segala hal. Yang sudah kelewat salah, minta ampun di hadapan Tuhan. Mulai hari ini kau berkata kepada Tuhan, Tuhan tuntun aku. Aku minta ampun, aku minta tuntunanmu, aku tahu aku salah. Mulai hari ini, aku mau berjalan bersama denganmu. Percaya saudaraku, everything will be okay. Semua akan baik-baik saja. Ya, jadi jangan pernah khawatir kekhawatiran yang salah, tetapi kau harus khawatir dengan kekhawatiran yang positif. Adakah hari-hari hidupku ini aku semakin berkenan atau tidak? Kalau tidak, aku harus semakin waspada, harus semakin hati-hati sampai aku kepada titik di mana Tuhan mau untuk aku lakukan. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Yes, yuk bangkit berdiri saudaraku.